Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Rodiatus Sholihah, NIM T2019-8035 akan menyampaikan materi tentang fotorespirasi. Yang pertama yaitu pengertian fotorespirasi. Fotorespirasi berasal dari kata foto yang artinya cahaya dan respirasi yang artinya menghasilkan O2 dari CO2. Fotorespirasi merupakan proses perombakan komponen organik menjadi energi yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya yaitu tempat terjadinya fotorespirasi. Di mana sih tempat terjadinya fotorespirasi itu? Proses fotorespirasi ini terjadi pada sel-sel daun yang merupakan gejala umum pada tumbuhan C3 seperti kedelai dan padi. Namun lebih jauhnya, proses ini hanya terjadi pada stroma dari kloroplas dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Di sini terdapat dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Baik, kita akan membahas yang faktor internal terlebih dahulu. Di sini faktor internal ada dua, yaitu faktor protoplasmik dan konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Faktor protoplasmik yaitu di mana kualitas dan kuantitas protoplasma yang ada di dalam sel akan mempengaruhi laju respirasi, di mana kualitas dan kuantitas sangat bergantung pada umur tanaman. Yang kedua yaitu konsentrasi substrat respirasi yang tersedia, di mana semakin banyak konsentrasi substrat, maka fotorespirasi akan semakin cepat, dan jika konsentrasi substrat sedikit, maka fotorespirasi juga akan semakin lambat. Selanjutnya yaitu fotorespirasi pada tanaman C3. Sebagian besar tumbuhan di bumi merupakan tipe C3. Dengan contoh yang paling umum adalah padi, gandum, dan kedelai. Disebut tumbuhan C3 karena enzim Rubisco akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan ribosa bifosfat menjadi 3-fosfogliserat yang merupakan molekul berkarbon 3. Molekul berkarbon 3 ini selanjutnya akan menjalani serangkaian proses siklus Calvin dan melepaskan glukosa sebagai hasilnya. Tumbuhan C3 menangkap CO2 dan menghasilkan molekul berkarbon 3, itu molekul 3-fosfogliserat. Tanaman C3 mempunyai efisiensi fotosintesis yang rendah karena enzim Rubisco mempunyai peran ganda, yaitu 1. Untuk pengikatan CO2 dan untuk pengaktifan oksigenase dalam fotorespirasi. Bagaimana sih fotorespirasi pada tanaman C3 bisa terjadi? Itu pada siang hari, tumbuhan C3 akan menutup sebagian stomata untuk mengurangi penguapan. Akibatnya, konsentrasi CO2 di dalam jaringan akan berkurang dan konsentrasi O2 hasil fotosintesis akan meningkat. Hal ini
akan memicu terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Fotorespirasi akan mengikat O2 untuk diolah untuk menghasilkan CO2. Namun, dengan menggunakan ATP yang justru membuang-buang energi tumbuhan. Tumbuhan C3 rentan mengalami fotorespirasi di siang hari yang panas. Pada tumbuhan C3, pemanfaatan CO2 hanya sebesar 50% karena adanya fotorespirasi sehingga efisiensi fotosintesis itu rendah. Berikutnya yaitu fotorespirasi tanaman C4. Tumbuhan yang masuk kategori C4 dalam fotosintesis adalah jagung, tebu, dan keluarga rumput-rumputan lainnya. Tumbuhan C4 menangkap CO2 dan menghasilkan molekul berkarbon 4 atau oksaloasetat. Dengan penangkapan CO2 di mesofil dan siklus Kelvin di sel seludang pembuluh, disebut tumbuhan C4 karena enzim PEP karboksilase akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan fosfoenolpirufat menjadi oksaloasetat yang merupakan molekul berkarbon 4. Fotorespirasi tanaman C4 terjadi dalam reaksi gelap. Reaksi gelap dalam tumbuhan C4 terjadi di dua sel yang berbeda. Penangkapan CO2 terjadi di sel mesofil daun, sedangkan siklus Kelvin terjadi di sel seludang pembuluh. Hal ini akan menjadikan konsentrasi CO2 di seludang pembuluh selalu tinggi, sehingga mencegah atau mengurangi terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Tumbuhan C4 umumnya hidup di tempat dengan kondisi cuaca yang panas dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Selanjutnya yaitu fotorespirasi pada tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM yaitu tumbuhan yang membuka stomatanya pada malam hari dan menutupnya pada siang hari. Intinya, tumbuhan CAM ini berlawanan dengan tumbuhan lainnya. Pada malam hari, ketika stomatanya terbuka, tumbuhan ini mengambil CO2 dan menggabungkannya ke dalam berbagai asam organik. Sel mesofil tumbuhan CAM menyimpan asam organik yang dibuatnya pada malam hari dalam vakuolanya sampai pagi hari, ketika stomata menutup. Pada siang hari, ketika reaksi terang dapat menyuplai ATP dan NADPH untuk siklus Kelvin, CO2 dilepaskan dari asam organik yang dibuat pada malam sebelumnya untuk digabungkan ke dalam gula di kloroplas. Jalur CAM serupa dengan jalur C4 karena pada keduanya karbon dioksida pertama-tama digabungkan ke dalam intermediat organik sebelum memasuki siklus Kelvin. Perbedaannya adalah bahwa dalam tumbuhan C4, langkah-langkah awal fiksasi karbon terpisah secara struktural dari siklus Kelvin. Sedangkan dalam tumbuhan CAM, kedua langkah menjadi pada saat yang berbeda namun di dalam sel yang sama. Tumbuhan CAM yang mudah ditemukan antara lain nanas, kaktus, anggrek, lidah buaya, dan bromelia. Tumbuhan yang termasuk golongan CAM adalah anggota dari familia Crassulaceae, Cactaceae, Bromeliaceae, dan Liliaceae. Hubungan fotorespirasi dengan fotosintesis. Fotorespirasi merupakan satu contoh proses biokimia dalam tumbuhan yang kurang menguntungkan
bagi produktivitas tumbuhan tersebut. Mengapa disebut kurang menguntungkan? Karena fotorespirasi terjadi dengan mengkonsumsi O2 dan menghasilkan CO2 tanpa menghasilkan ATP ataupun karbohidrat secara langsung. Karbon dioksida masuk ke jaringan tumbuhan melalui stomata yang terbuka. Namun, ketika siang hari dan cuaca sangat panas, stomata akan menutup untuk mengurangi penguapan air. Menutupnya stomata ini akan mengakibatkan suplai CO2 menuju jaringan daun terganggu sehingga dalam ruang antar sel daun terjadi penurunan konsentrasi CO2 dan peningkatan konsentrasi O2 hasil fotosintesis. Keadaan ini akan memicu terjadinya proses fotorespirasi. Dalam keadaan normal, enzim Rubisco akan mengikat CO2 dan menggabungkannya dengan ribolosa bifosfat menjadi 3-fosfogliserat. Namun ketika terjadi fotorespirasi, Rubisco justru akan mengikat O2 dan menjalani siklus Kelvin menghasilkan molekul berkarbon 2. Peroksisom dan mitokondria akan memecah molekul berkarbon 2 tersebut dan melepaskan CO2 walaupun CO2 yang dihasilkan dalam fotorespirasi dapat berguna untuk fotosintesis. Namun, investasi energi dan energi yang dihasilkan tidak sebanding. Fotorespirasi menggunakan ATP yang lebih banyak sehingga malah akan merugikan tumbuhan. Jadi, fotorespirasi merupakan proses yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi tumbuhan. Peran fotorespirasi. Selain fotorespirasi itu merugikan tumbuhan, ternyata ada dampak positif dan negatifnya juga. Dampak positif dari fotorespirasi adalah menjaga tumbuhan dari kerusakan akibat terlalu banyak mendapatkan cahaya. Tumbuhan yang tidak dapat atau tidak mampu berfotorespirasi akan lebih mudah rusak ketika terkena radiasi matahari yang berlebihan dibandingkan dengan tumbuhan normal. Fotorespirasi dapat meningkatkan kemampuan tumbuhan dalam melindungi tubuhnya dari kerusakan yang ditimbulkan oleh cahaya yang berlebihan. Dampak positif selanjutnya yaitu dapat menyediakan O2 dan NH3 bebas untuk diasimilasi ulang sehingga dianggap sebagai mekanisme daur ulang. Dan yang terakhir yaitu dapat menghasilkan energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Selain dampak positif, fotorespirasi juga ada dampak negatifnya, yaitu hingga saat ini fotorespirasi bersaing dengan asimilasi karbon dioksida CO2 sehingga membuat fotosintesis kurang efisien. Hal ini dikarenakan sebanyak 30-50% dari total karbon yang digunakan pada fotosintesis hilang oleh respirasi pada tumbuhan normal. Yang kedua, proses fotorespirasi distimulasi oleh cahaya dan temperatur yang meningkat dan cukup tinggi. Dengan demikian, maka secara tidak langsung proses fotorespirasi tidak menguntungkan untuk tanaman yang tumbuh di tempat yang beriklim panas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.